Halo semua, perkenalkan nama saya Iko Mangwiryuda Perdana dengan NIM 185 100 100 111 Tugas ini saya tempuh untuk memenuhi mata kuliah regulasi pangan dari kelas AE. Untuk tugas kali ini, PKBPOM yang saya baca itu terdapat PKBPOM nomor 7 tahun 2013 mengenai batas maksimum penggunaan bahan tambahan pangan, perlakuan tepung. Lalu yang kedua PKBPOM nomor 9 tahun 2013 yaitu mengenai batas maksimum penggunaan bahan tambahan pangan pengeras. Untuk PKBPOM yang pertama yaitu nomor 7 tahun 2013 mengenai BTP perlakuan tepung. Untuk perlakuan tepung sendiri itu perlakuan tepung merupakan bahan tambahan pangan yang ditambahkan pada tepung untuk memperbaiki warna, mutu adonan, dan atau pemanggangan, termasuk bahan pengembang adonan, pemucat, dan pematang tepung. Lalu untuk beberapa hal yang saya baca juga terdapat seperti terdapat jenis BTP perlakuan tepung apa saja sih yang digunakan dalam pangan itu. Lalu yang pertama itu ada amonium laktat, lalu natrium steroil 2 lakilat, lalu ada amonium klorida, setelah itu ada kalsium sulfat, lalu juga ada kalsium oksida, dan ada beberapa bahan lainnya. Lalu selain itu untuk penggunaan BTP perlakuan tepung ini juga harus memiliki sertifikasi analisa kuantitatif seperti itu. Nah, untuk per KBPOM yang kedua yang saya baca itu per KBPOM nomor 9 tahun 2013 mengenai BTP pengeras. Untuk BTP pengeras sendiri, untuk kata pengeras sendiri itu adalah bahan tambahan pangan untuk memperkeras atau mempertahankan jaringan buah dan sayuran atau berinteraksi dengan bahan pembentuk gel untuk memperkuat gel. Lalu terdapat beberapa jenis BTP pengeras juga yang diizinkan seperti kalsium laktat, trikalsium sitrat, kalium klorida, kalsium klorida, lalu juga seperti kalsium sulfat, dan juga ada kalsium glukona. Lalu untuk BTP pengeras ini juga penggunaannya juga harus memiliki sertifikat analisis kuantitatif. Untuk produk SNI sendiri, saya memilih SNI wajib yaitu biskuit, dan SNI sukarelanya itu mie instan. Sebelum itu, SNI sendiri adalah standar nasional Indonesia yang diterapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku di wilayah NKRI. Prinsip dari SNI yaitu sukarela, namun untuk keperluan melindungi kepentingan umum, keamanan negara, perkembangan ekonomi nasional, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, pemerintah dapat memberlakukan SNI tertentu secara wajib untuk produk yang dijual di dalam negeri, baik yang diproduksi dalam negeri maupun impor. Apabila SNI untuk jenis tertentu telah diwajibkan, produk dengan jenis yang sama tidak bertanda SNI tidak boleh diedarkan atau diperdagangkan di wilayah RI tentunya. Lalu untuk tanda SNI pada produk yang belum wajib SNI berfungsi sebagai tanda bahwa produk tersebut memiliki keunggulan. Sedangkan produk yang tidak wajib tidak ada masalah apabila belum disertifikasi berdasarkan SNI. Lalu untuk SNI wajib sendiri pada biskuit itu terdapat beberapa kriteria seperti keadaan, bau, rasa, warna, kadar air itu harus normal, dan kadar air sendiri itu harus maksimal 5%. Untuk serat kasar itu maksimal 0,5%, untuk proteinnya sendiri itu minimal 5%. Lalu untuk asam lemak bebas itu maksimal 10%. Lalu beberapa ada cemaran logam. Untuk SNI sendiri ada timbal yang maksimal 0,5 mg per kilogram. Lalu ada kadium, timah, merkuri, arsen, dan beberapa hal lain. Lalu untuk SNI sukarelanya yaitu mie instan itu keadaan, bau, rasa, warna, tekstur harus normal, benda asing tidak boleh ada. Lalu keutuhan juga harus minimal 90% dari berat bersih. Lalu untuk kadar air juga tidak diatur untuk kadar air. Untuk proses penggorengan maksimal 8%, dan ada beberapa poin lagi. Mungkin sekian SNI dan PKBPOM yang saya baca. Terima kasih.